Kalau saya rasa tidak perlu luas, Mas. Artinya kalau kita misalnya punya lahan kira-kira 20 meter persegi itu saja sudah bisa, Mas. Untuk dirasakan sudah bisa. Bagaimana mawar ini? Ya kita tinggal tidur aja kan harganya semakin meningkat. Kalau pertanyaannya penjenengan, apa yang jenengan cari? Ya tidak ada kata lain kecuali kesejahteraan, Mas. Utamanya kesejahteraan, ya dalam arti luas, Mas. Ya duit, ya sembarangi, kesehatan dan sebagainya. Jadi saya bermain bunga ini ya termasuk ya untuk menunda penuaan, menunda kepikunan. Karena yang datang seperti penjenengan ini banyak teman. Kalau saya dulu ya orangnya lincah, ulet, lincah lek golek utangan, ulet lek wayah nyaur. Pekerjaan atau apapun, Mas, melakukan apa saja yang penting hatinya senang, seperti itu. Makanya saya menciptakan sesuatu itu bagaimana seseorang itu ditipu seneng. Kan sulit tuh, Mas. Ya contohnya ibunya ini kan saya tipu. Tiap pagi setelah sholat subuh, ibu ini sudah ngocori, tapi seneng. Dihapusi tapi seneng. Itu kan sulit. Penjenengan coba ini, jenengan tirukan nanti di keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Mudhoib, alamat Desa Selimanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Saya binti Wasinga. Jadi awalnya kami terinspirasi dari teman, katanya ada informasi bunga mawar. Nah, dengan ada informasi maka akhirnya saya memulai menanam, mencari bibit, kemudian kita kembangkan. Yang dalam hal ini, yang keseharian, yang full time adalah ibunya anak-anak. Kami di sini hanya selaku tenaga kasar atau buruh atau bahasa lainnya. Saya sebagai sarpras. Sarana prasarana gitu. Jadi kalau yang menggeluti adalah ibunya anak-anak. Iya. Jadi pertama-tama gini, pada waktu itu di bulan Mei itu bapaknya memberikan hadiah 1 buah bunga mawar gitu. 1 pot. Hanya itu, terus berarti bapak ini mendukung kalau saya menanam bunga mawar begitu. Terus saya kan juga aktif arisan keluarga ya. Oleh karena saya juga senang sekali diberikan bunga mawar seperti itu, akhirnya saya waktu mutus arisan itu saya belikan bunga mawar lagi sampai 12 ya. Sekarang masih, karena memang yang 12 itu memang sengaja tidak saya jual gitu. Tahun 2024, belum lama ini, masih 1,5 tahun ya. Iya, karena kita terus mengembangkan dengan cara mencangkok. Jadi mencangkok pertama itu juga saya. Sampai saat ini pun bapak juga belum pernah nyangkok gitu. Enggak langsung berhasil. Banyak kendala, karena gini, waktu nyangkok pertama itu kita belum tahu betul media yang tepat. Dulu itu medianya sampai yang milih yang terbaik, seperti sekam bakar, kemudian kompos yang terbaik, tapi kenyataannya nggak berhasil. Dulu itu pakai kompos kambing, tapi menemukan apa kendalanya itu juga lama sekali, bahkan saya hampir putus asa. Karena beberapa kali itu mati-mati terus ya. Yang hidup nggak ada 50%. Akhirnya kita terus mencari apa sebabnya, akhirnya ketemu yang paling cocok untuk kompos bunga mawar itu kompos sapi yang sudah lama sekali, yang sudah jadi tanah itu. Sebenarnya bukan manja ya, tapi bukan manja tapi belum tepat saja. Karena hanya sederhana saja, hanya sekam mentah, kemudian kompos sapi, dan kokopit saja. Ini tidak dari siapa-siapa, tapi kita hanya mencoba. Jadi otodidak gitu ya. Jadi sekam mentahnya itu belinya itu di sini mudah sekali. Kemudian kalau kompos sapi juga mudah, karena
sini banyak pembibitan Lombok, akhirnya Bapak ini pesen aja ke orang-orang yang biasanya pesen ke pembibitan Lombok itu. Terus kokopnya juga sudah terbiasa kita beli sebelum kita menanam bunga mawar. Ya dulu kan agronima ya. Dulu pernah gelombang cinta waktu ngeter-ngeternya itu ya. Sudah lama sekali kita bergelut di perkembangan. Ya kalau dikatakan rugi, ya tidak Mas. Tapi menurut kami kurang untung. Cuma itu saja. Karena apa ya, kalau tanaman Mas, bahasa saya itu kan ditinggal turu kan mundak gede. Bagaimana mawar ini, ya kita tinggal tidur aja kan harganya semakin meningkat. Cuma itu ya, kalau dikatakan rugi ya enggak, tapi ya kurang beruntung menurut kami begitu. Waktu tanam aglonema. Ya ternyata kalau kita kembali ke mawar, setelah kita menggeluti mawar ini ternyata mawar ini bisa untuk komoditas dan ya sedikit bisa menopang kehidupan kita dan yang keluarga. Ya kalau dikatakan besar ya belum, sak gini kok besar. Kalau ini plus minus 0,5 hektar Mas. Kalau yang sudah kita tanami. Karena ya belum pernah saya ukur Mas. Karena pekarangan kita, lahan kita itu sampai depan itu kan di SPPT itu kan 1 hektar. Lah kita ambil aja separuhnya kan 0,5. Jadi kalau saya berbicara plus minus itu mesti benar Mas. Jadi cuma kurangnya banyak atau lebihnya banyak enggak tahu itu. Yang ditanam kalau sekarang sudah ada sekitar 3.000 pot. 3.000 pot. Iya. Iya, kurang lebih. Jadi itu hanya istilah Mas. Jadi saya itu pekerja kasar. Kalau kita memakai bahasa sarpras itu terlalu elit. Saya pekerja kasar, cuma saya istilahnya jadi mandornya anak-anak itu. Ya saya cuma tugasnya judang-juding gitu. Tuh bawa sana itu ya tugasnya itu. Kan Mas, ini kalau mawar yang saya tanam ini kan menurut istilahnya itu mawar Kalimantan. Tapi yang benar tidaknya saya nggak tahu. Tapi kalau di Google itu kok Rose Valentine begitu. Ya. Tapi kenyataannya orang Kalimantan itu kok malah cari ke sini gitu loh. Jadi yang benar itu yang bagaimana saya nggak tahu. Terus mawar ini suka matahari langsung los. Tapi bawahnya itu suka air. Jadi seluas ini sanyonya ada 5. Kalau kurang, Pak ini sanyonya kurang gitu. Ya sayang langsung gitu. Saya suka sambat dengan bapaknya kalau masalah ini. Sarana. Pertama itu saya yang memulai begitu ya. Kemudian saya juga istilahnya sebagai apa bisa dikatakan sebagai manajer ya Mas ya? Belum. Di malam hari itu otak saya itu pikirannya hanya ke mawar saja. Besok itu saya ngerjain apa yang saya perintahkan kepada karyawan saya seperti itu loh Pak Mas. Ya. Banyak karyawannya. Sebenarnya ada 13 tapi tidak setiap hari. Maksud saya kalau saya butuh aja sewaktu-waktu bisa saya panggil seperti itu. Kami merekrut tenaga kerja ini yang banyak anak-anak pondok pesantren, kemudian ya kemari ingin ikut monggo. Bahasanya apa ada pekerjaan Pak nopo wonten pendamelan, lek pendamelan enek Kang, lek duit ndak enek. Saya gitu. Itu memang saya juga gitu. Tapi ya ndak mungkin saya diam Mas. Karena memang anak pondok kelak setelah pulang dari pondok kamu jangan hanya bisa ngaji saja. Kerja juga harus bisa, saya gitu kan. Alhamdulillah mereka rajin Mas, rajin mereka itu kerja di sini itu rajin. Di arah sana itu ada pondok pesantren. Kira-kira ada 2 kilo. Bukan. Punya Gus Atok. Dulu pondok saya. Pondoknya ibunya. Nah Gus Atok itu dengan saya ya juga baik. Tolong Mbah, itu anak-anak dikasih pekerjaan. Oh iya Gus, ya gitu. Yeah. Dulu pondok saya dan saya juga rumahnya Salemanan sama dengan Bapak. Ini dulu itu waktu Bapak menjadi kepala desa, saya jadi rakyatnya, jadi istilahnya warga di Kromo Mas. Warga di Kromo dan Penggo. Jadi warganya dirapi, ini warga di Kromo. Oleh karena ini, yang pertama sebenarnya saya hobi Mas ya. Sejak remaja itu saya memang suka sekali dengan bunga. Terus untuk mengembangkan ini salah satunya saya dengan cara mencangkok, karena dari 12 indo itu semuanya saya sangkok
Satu pohon itu minimal itu 30 cangkokan, Mas. Ya, 30 cangkokan, dari tinggal ngalikan saja berapa gitu. Oleh karena saya sudah menemukan formula yang cocok, akhirnya saya semangatnya luar biasa. Dan bahkan sekarang saya itu nggak pernah nyangkok sendiri, sudah saya ajarkan ke karyawan begitu. Nggih. Terus tadi bapaknya kan bilang kalau karyawan itu sebagian dari pondok. Tapi sebagian juga dari famili saya yang mungkin masih belum punya pekerjaan seperti itu. Dan ada tetangga sekitar yang masih membutuhkan lowongan pekerjaan gitu. Kalau menurut saya itu gampang-gampang susah juga. Sebenarnya kalau menurut saya itu kalau kendalanya sudah teratasi, nggak susah juga. Ya itu tadi, karena media tanam yang belum cocok itu. Terus sekarang kan sudah menemukan, jadi saya kira sudah tak ada kendala lagi. Karena prinsipnya hanya mawarnya itu diletakkan di tempat yang panas. Kemudian pagi sore kita aktif menyiram, kemudian 10 hari sekali kita aktif pupuk. Kalau itu sudah diterapkan, saya kira hama itu sedikit sekali menghinggapi mawar saya. Ada hama juga sebenarnya, tapi oleh karena perawatan yang baik, ini hamanya yang kalah, Mas. Ada hamanya itu kumbang, belalang. Ya. Kumbang, belalang, kemudian ulat, ada ampa kecil yang juga, putih-putih juga ada. Kalau ada putih-putih itu saya hilangkan. Saya gini-ginikan atau dengan serbet aja sudah cukup. Karena nggak terlambat gitu. Kalau terlambat ya kita malah susah. Jadi kita tiap hari itu aktif melihat-lihat mawar kita. Keadaannya bagaimana begitu. Jadi untuk segera dicarikan solusi kalau memang ada. Kalau yang beli bersifat insidental, Mas, itu rata-rata untuk ziarah kubur. Ziarah kubur. Itu kalau yang beli yang bersifat. Tetapi kalau yang ini, jenis ini memang ada tengkulaknya, Mas. Kita ngambilnya kan setiap pagi. Setiap pagi kita petik. Jadi kalau keperluannya yang saya tahu ya untuk itu tadi. Ziarah kubur itu yang saya tahu. Tapi pemikiran saya, sepanjang masih ada manusia, niscaya masih ada orang mati. Sepanjang ada orang mati, niscaya pasti ada keluarga yang ingin nabur bunga. Nah, disitulah kami bidik itu. Nah, sekarang ini yang pernah saya ceritakan, pernah ada yang ingin nyuling, diambil aromanya atau untuk parfum gitu. Kalau pertanyaannya sepanjang ini untuk apa? Sekilas itu. Nah, kemudian karena mawar ini belum berkembang banyak, maka kami mencoba, bahasa saya, mencoba mendahului. Ternyata ya alhamdulillah jalan. Terus kemudian yang berkaitan dengan, sedikit saya tambahkan yang diceritakan ibunya tadi kan, untuk nyangkok. Kami punya pemikiran, siapapun teman-teman saudara-saudara kita yang beli, mari kita ajari untuk nyangkok. Bukan malah tidak kita ajari, karena apa? Kalau ilmu itu diberikan kan tidak akan habis. Tapi kalau uang kan bisa habis. Gitu. Apalagi kalau ilmu kita lupa. Kita tanya penjenengan, Mas, cara nyangkok gimana? Loh, Pak, dulu yang ngajari penjenengan, saya lupa. Kan bahasanya bisa unduh kembali. Toh. Itu bedanya ilmu dengan finansial ya di situ. Kita terbuka, Mas. Banyak sekali dari ibu-ibu PKK yang datang kemari, kemudian untuk diajari nyangkok. Ya ibunya ini yang ngajari. Sebenarnya kalau kita bicara di kaitannya dengan bisnis, itu kan yang menguntungkan itu sebenarnya bukan bunganya. Bunganya juga menguntungkan, tapi ada yang lebih menguntungkan, maksud saya seperti itu. Itu kan cangkokannya itu kan dijual. Turun dari cangkokan belum ditanam itu sudah bisa dijual. Ada yang 50.000, ada yang 75, ada yang 103 seperti itu. Itu kan indukan saya tadi kan 12. Setelah itu kan dicangkok jadi berapa itu. Itu cangkokannya itu bisa dicangkok lagi. Jadi sekarang itu sudah buyut-buyutnya gitu. Yang kecil-kecil seperti ini. Bisa? Ya bisa. Bisa dijual. Baik bunga maupun induknya. Utamanya kalau yang turun dari cangkokan belum ditanam itu online-nya itu. Karena kan tidak berat Mas ya. Sekarang kalau online itu kan ditimbang ya. Tapi banyak juga yang maunya langsung seger. Terus potnya juga dikirim, kargo JNT itu juga banyak juga. Ya.
Tapi yang banyak itu yang cangkokan belum ditanam itu, anaknya yang tahu, Mas. Ya. Tapi saya ya pernah dengar juga seperti yang Kalimantan Selatan itu harga mawarnya 600, biaya kirimnya 400. Oh, katanya kok nggak ada gitu loh. Makanya saya heran, katanya dari Kalimantan, tapi yang Kalimantan kok beli di sini gitu. Ya, ya Mas sudah dikirim. Padahal itu belum tentu, masalahnya sudah 5 hari juga belum sampai loh, Mas. 5 hari belum sampai, nanti kita ya juga khawatir ya, Mas. Kalau sampai enggak hidup gimana? Ya istilahnya ya kita ganti aja lah, nggak apa-apa. Kalau seperti yang indukan awal, yang 12 pohon tadi, ini kita tambahkan, itu sudah ditawar 1,5 jutaan, Mas, di sini. Itu. Yang orang Jakarta itu bersikeras untuk minta dikirim. 1,5 juta itu yang indukan pertama itu. Padahal itu ngirimnya juga susah, masalah potnya besar sekali. Tapi tetap minta dikirim. Kalau mungkin kalau dari sini banyak karyawan yang sudah profesional ya untuk menaikkan ke pickup atau ke JNT misalnya. Tapi kalau di sana menurunkan itu saya mikirnya gimana ya. Padahal mesti itu butuh 5-6 orang. Per kilogram, Mas. Per kilo. Iya, per kilo. Per kilo. Ya. Kalau hari-hari biasa memang nggak mahal ya, tapi kita mementingkan pengnya ya, memperbanyak peng gitu aja. Kalinya 1 kilo 25 sampai 30 ribu kalau hari-hari biasa. Ada hari-hari tertentu yang biasanya itu naik. Istilah orang Jawa itu kalau malam Jumat Legi itu bisa mencapai 75 sampai 80. Lah, kalau kita hitung-hitung bunganya ini ya apapun kita wajib bersyukur ya, Mas. Jadi ya untuk ini istilahnya HR-nya anak-anak itu cukup cuma dari hasil bunga. Kalau bunganya untuk HR karyawan, tapi untuk kita bibit dan induk-induknya yang anaknya yang 12 itu. Kalau setiap harinya rata-rata 10 kilo ya, Mas, sampai 20 kilo. Sampai 20 kilo per hari. Iya, per hari. Jadi kalau 1 bulan ya kali 30. Nah, tapi ya untuk anak-anak sekian, Mas. Ya yang penting kita cukup aja lah. Ya sebenarnya kita lebih lega, lebih puas itu kalau kita bisa istilahnya merekrut karyawan seperti itu. Itu kita lebih puas gitu loh. Kalau memang dulu begitu, Mas, tapi sekarang dengan mungkin saya cerita kepada teman-teman saudara, akhirnya sudah mulai banyak yang berbudidaya bunga mawar ini. Yeah. Apalagi tempat atau lokasinya itu seperti aja kan di pedesaan. Hampir setiap orang itu kan punya lahan, walaupun bahasanya tidak luas. Nah, sekarang sudah mulai. Ya itu yang kita harapkan itu. Ajaan kita itu kemana? Ayo kita berbudidaya mawar. Mari kita berbisnis bunga mawar begitu. Ya gitu. Saya kalau di TikToknya itu loh, Mas ya. Kalau saya rasa tidak perlu luas, Mas. Artinya kalau kita misalnya punya lahan, bahasa di kita ini kan bukan meter, bukan hektar, ru, Mas, di sini. Tetapi kalau kita bikin hektar atau ru, itu kira-kira 20 meter persegi itu saja sudah bisa, Mas. Untuk dirasakan sudah bisa. Yang penting jaringan kita itu luas, kemudian sering sharing dengan teman-teman yang sudah memulai lebih dulu. Barangkali kita belum punya pasar, belum bisa, saya tak nunut, kan bahasanya begitu. Ya bahasanya ya untuk tambahan belakang itu, Mas. Berambang bawang nggak repot gitu. Orang kampung begitu, Mas. Yeah. Nah, tapi kalau saat ini dibelikan berambang bawang itu, lah untuk apa nanti? Oke, saya sedikit cerita. Ini saya tidak riak, jujur tidak riak. Saya mensyukuri nikmat. Ketika ada permintaan dari wilayah kita, artinya dekat-dekat itu, kami siap mengirimi karena saya punya gerobak, itu bahasa saya gerobak yang secara kebetulan ya hasil dari bunga mawar juga. Akhirnya ya itu yang Grand Max saya itu. Grand Max itu dari hasil bunga mawar juga. Akhirnya hasil bunga mawar. Seperti yang sebelah ini kan indukan. Itu kalau ibunya dihitung kurang lebih plus minus 300 indukan yang sudah keluar. Dalam kurun waktu 1 tahun tadi ya.
itu sudah 300 indukan. Per indukan itu rata-rata 300-400. Kali 300 kan sudah 100 sekian. Nah, dengan 100 sekian ini, ya kalau untuk beli gerobak ya sudah dapat. Kalau mobil belum, Mas. Jadi kalau banyak yang diperoleh kaitannya dengan bunga mawar ini, banyak yang buka lahan, Mas, ternyata. Iya. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang buka lahan itu kita juga produk pot semen. Itu misalnya, Bu, saya pesen pot semen 50 ya, beserta bibitnya seperti itu. Okay. Iya. Terus berkunjung lagi di kemudian hari, Bu, potnya kurang, nambah lagi 30 misalnya seperti itu. Itu ternyata banyak yang buka lahan juga. Terus gini, Mas, untuk kalau saya kan cangkok, tapi orang-orang yang sudah menggeluti bunga tapi belum punya bunga mawar itu juga tertarik juga. Misalnya dari daerah Jemean, kemudian dari Wates, itu buka lahan juga, tapi ya seperti tadi, pesen sekian-sekian seperti itu. Kemudian ada lagi yang jualan bunga tapi juga ingin jualan mawar juga, itu ngambil indukan di sini misalnya 15 indukan gitu ya. Itu istilahnya didandakne kembatu, kemudian di sana itu okulasi, Mas. Kemudian oleh si penjualnya itu dijual dengan bibit yang agak murah juga. Itu banyak yang menanti, Mas. Masalahnya untuk menjadi bibit yang bisa ditanam itu dengan cara okulasi itu 3 bulan. Itu banyak yang seperti itu. Jadi katanya kalau mawar di sini itu daunnya lebar-lebar, terus rimbun, katanya seperti itu. Jadi banyak malah bakul ke sini. Jadi gini, Mas, kalau pertanyaannya penjenengan apa yang jenengan cari, ya tidak ada kata lain kecuali kesejahteraan, Mas. Utamanya kesejahteraan, ya dalam arti luas, Mas. Ya duit, ya sembarangi, kesehatan dan sebagainya. Jadi saya bermain bunga ini ya termasuk ya untuk menunda penuaan, menunda kepikunan. Karena yang datang seperti penjenengan ini banyak teman. Orang kalau tidak banyak teman kan sendirian. Nah, kalau saya dulu ya orangnya lincah, ulet, lincah lek golek utangan, ulet lek wayah nyaur. Itu dulu. Sekarang kita sudah tua aja. Tapi yang jelas, Mas, ya karena kita juga punya anak cucu, ya kelak biar ditirukan yang positif-positif. Tentunya itu harapannya. Apa yang kita harapkan? Sampai umur segini nyatanya ya masih tetap gini aja. Kita bersyukur, Mas. Sekarang saya 72. Kalau menurut saya itu usia bukan batasan, Mas, ya. Karena saya juga mengajak kepada ibu-ibu, mak-mak di luar sana untuk tetap aktif, produktif begitu. Jadi usia bukan batasan, karena itu adalah juga merupakan kunci kebahagiaan begitu. Karena sebenarnya kita itu punya potensi dan kemampuan gitu. Jadi saya juga mengharapkan kepada ibu-ibu ini, oleh karena usia sudah tua itu jangan sampai berhenti untuk berkreatif seperti itu. Jadi kita tetap semangat, karena dengan semangat dan kita punya aktivitas seperti ini, kita itu insya Allah tetap awet muda gitu ya. Ya betul. Bener, Mas. Ya. Itu yang bisa untuk dipegang kunci untuk yang di luar sana. Memang kalau ingin menirukan, modalnya tidak banyak dan bertahap juga. Kalau 12 indukan itu saya kira nggak ada 5 juta, Mas. Tapi kebetulan Bapak punya lahan seperti itu. Jadi dulu di sini itu memang ya benar-benar tegalan yang banyak nyamuknya, kurang produktif. Ya, kalau gambaran ya begini, Mas. Awalnya kita kan sebagai orang desa, orang kampung, sebagai lazimnya kita ya melihara ternak, sapi, kambing itu kita tanami. Bahasa kita rumput gajah itu, Mas. Setelah itu ternyata tenaganya yang istirahat. Ya saya sudah tidak kuat. Akhirnya sapi, kambing kita jual. Terus kemudian suketnya ya dibeli tengkulak. Terus kemudian ada mawar ini. Ibunya saya suruh mencoba. Akhirnya ya semangat. Ya sudah dihabiskan aja belakang itu rumputnya gitu. Jadi begitu. Kalau kembali ke modal, Mas, saya cerita awalnya itu hanya satu pohon itu hanya 650.000 satu indukan. Kemudian setelah itu ibunya, saya pada saat itu uang 650.000 kok dibelikan
bunga tuh Bu, dibelikan beras sudah 2 bulan itu dimakan keluarga tak gitu kan. Akhirnya malah ibunya kebetulan betok arisan dibelikan 12 indukan dicangkok. Nah, terus akhirnya jadi sekarang ya ini adanya. Yang penting ada kemauan. Bagi saya yang penting kemauan. Makanya setiap ada teman-teman atau saudara saya yang kemari, udahlah kalau Anda ingin memulai, saya siap. Ya jangan dikatakan pembina, saya siap mendampingi. Saya gitu kan. Kalau saya dikatakan pembina belum, saya belum punya predikat pembina. Kadang-kadang ya, saya ya guyon. Kalau Anda tidak bisa dibina, ya tak binasakan gitu aja. Iya. Jadi gitu. Yang penting ada kemauan. Saya kebetulan ini ASN sudah mau pensiun. Nah ini termasuk. Jadi ini motivasi saya karena kalau ASN itu yang banyak kan tunjangannya Mas ya. Tapi kalau sudah pensiun itu tinggal gaji pokok saja. Terus akhirnya saya juga mikir-mikir begitu. Gimana yo hampir setiap bulan itu nggak berkurang dari kalau masih menjadi ASN seperti itu. Pelajaran apa ya Mas? Ya kalau saya ternyata hidup itu tidak ada kata lain kecuali iya. Iya dulu dalam arti ya. Sekalipun saya kalau berbincang ya nuturi anak-anak ya gitu. Iya dulu dengan teman ya sekalipun dulu hal yang buruk ternyata itu menjadi motivasi. Iya. Mau Dhaif itu orangnya enak, sembarang yo. Arepe maling yo dia nih. Itu kan ya mestinya kan nggak begitu. Tapi setelah iya mereka itu lego. Setelah lego, kita motivasi nurut. Tetapi kalau dengan bahasa posek atau nanti dulu, saya dikira orang yang sulit. Akhirnya teman-teman jauh. Saya tuh hampir setiap komunitas, apapun yang ada, kita ikuti Mas. Masalahnya apa? Saya, Pak yo maling, iya. Tapi kita belum berangkat kan. Setelah kita iya, awakmu sudah niat, sudah. Nyonyamu belum, morotuamu belum. Loh iya kalau Anda itu sudah niat. Kecekel masa digepui, itu wis mau niati, tapi nyonyamu, morotuamu, bapakmu kan belum. Akhirnya mereka tidak jadi. Makanya di sana dikatakan, sesuatu yang buruk itu kalau sudah dilakukan baru kita kena dosa. Tapi sesuatu yang baik kan sebaliknya. Itu yang saya tinggalkan kepada teman-teman. Motivasi saya begitu. Kalau kaitannya dengan pekerjaan atau apapun Mas, gini ya kalau bapaknya itu, Bu, sampan itu melakukan apa saja yang penting hatinya senang, seperti itu. Jadi menurut orang lain itu kurang menarik atau mungkin rendah seperti itu. Tapi bapaknya memotivasinya seperti itu. Yang penting hatimu senang seperti itu. Bapak itu sosok yang tanggung jawab seperti itu. Kalau menurut saya ya, Mak. Kemudian perhatian juga setia seperti itu. Makanya saya menciptakan sesuatu itu bagaimana seseorang itu ditipu seneng. Kan sulit tuh Mas. Ya contohnya ibunya ini kan saya tipu. Tiap pagi setelah sholat subuh, ibu ini sudah ngocori, tapi seneng. Dihapusi tapi seneng. Itu kan sulit. Penjenengan coba ini jenengan tirukan nanti di keluarga. Jadi saya Mas, walaupun punya karyawan itu saya nggak hanya diam seperti itu. Ya, tetap menyiram. Kemudian saya juga setiap hari mengecek bunga-bunga saya. Ya seperti itu. Jadi kami berharap sekali kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa kami, untuk ikut berbudidaya bunga mawar ini. Karena setelah kami menggeluti atau kita mencoba merawat bunga mawar, ternyata juga sedikit bisa kita rasakan. Lah umumnya ya bangsa Mas, kita ajak untuk budidaya ini. Karena ternyata juga menjanjikan. Walaupun mungkin bagi mereka-mereka atau bagi beliau-beliau yang berada kan, apa itu oleh kami sudah wow, bahkan begitu Mas. Makanya untuk penutup kami mengajak kepada masyarakat untuk ikut berbudidaya bersama kami. Saya juga mengajak kepada masyarakat, terutama emak-emak, ibu-ibu yang mau purna ini jangan kecil hati. Mari kita sambut dengan tetap aktif, produktif, dan sebenarnya kita punya potensi dan kemampuan yang harus kita salurkan. Dan kita kalau sudah purna itu fokusnya kepada diri sendiri dan keluarga seperti itu. Dan saya siap ngajari kalau masyarakat atau Bapak Ibu yang
ingin belajar budidaya bunga mawar. Gratis. Gratis. Ya. Saya sangat terima kasih atas kehadirannya, kerawannya. Jadi apabila di dalam kami menyampaikan ada kata-kata yang keliru, salah, saya bersama istri saya, binti Wasi'ah, banyak kekhilafan. Mohon maaf bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.